Shalom Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam Tuhan. Pada kesempatan hari ini kita bersyukur meskipun dalam kondisi masih pandemi, namun kita berupaya untuk menyampaikan informasi-informasi terkait keterlangsungan semester 2. Jadi Bapak Ibu yang saya kasihi, kami akan menyampaikan tentang kesiapan pembelajaran tatap muka PTM di SMP Kristen Petra pada tahun 2022. Jadi di semester 2 ini kita semua akan melaksanakan pembelajaran tatap muka tidak lagi terbatas tetapi sudah 100%. Dan adapun prosedur penyelenggaraan PTM di SMP Kristen Petra pada tahun 2022 ini yang pertama berpedoman pada SK bersama 4 menteri, yaitu tentang panduan penyelenggaraan pembelajaran di masa pandemi COVID-19. Bapak Ibu, saya akan sampaikan supaya semuanya menjadi jelas dan tidak ada lagi yang bertanya-tanya. Saya akan cuplik salah satu atau beberapa bagian dari lampiran keputusan bersama 4 menteri ini. Saya akan membacakannya untuk Bapak Ibu semua. Prosedur pembelajaran tatap muka terbatas di satuan pendidikan untuk pengaturan pembelajarannya. Pelaksanaan pembelajaran di masa pandemi COVID-19 diatur dengan ketentuan sebagai berikut. Satuan pendidikan yang berada pada PPKM level 1 atau PPKM level 2 dilaksanakan pembelajaran tatap muka terbatas dengan ketentuan sebagai berikut. Satuan pendidikan dengan capaian vaksinasi dosis 2 pada pendidik ataupun tenaga kependidikan, pendidik di sini maksudnya adalah Bapak Ibu guru, dan tenaga kependidikan di sini adalah semua karyawan, TU, Satpam, kemudian juga termasuk Bapak Pekarya yang ada di wilayah SMP, itu ada di atas 80%. Saya mau sampaikan Bapak Ibu bahwa di SMP Kristen Petra untuk tenaga pendidik dan tenaga kependidikan ini sudah mencapai 100%. Jadi kami semua sudah mendapatkan vaksinasi tahap 1 dan tahap 2. Ini untuk menyelaraskan dengan apa yang disampaikan dalam lampiran di keputusan menteri bersama yang ini. Kemudian seperti kita ketahui bahwa di Kediri itu kita sudah masuk level 1, sehingga apapun yang menjadi ketetapan kementerian dan menjadi ketetapan juga dari Bapak Wali Kota kita, maka telah diputuskan untuk pembelajaran tatap muka tidak lagi terbatas dilaksanakan pertama setiap hari, karena SMP Petra melakukan 5 hari belajar, maka dimulai dari Senin sampai dengan Jumat. Kemudian yang kedua, jumlah peserta didik adalah 100% dari kapasitas ruang kelas. Jadi semua anak di semua jenjang masuk bersama. Adapun fasilitas yang sudah disediakan oleh SMP Kristen Petra tidak mengubah dari apa yang sudah ada, tetapi menambah. Jadi untuk tempat cuci tangan anak-anak, kemudian hand sanitizer, kemudian untuk bagaimana seandainya anak-anak ini kemungkinan misalnya terkena sakit atau apa, kita akan melakukan banyak sekali hal yang sudah kita atur dalam SOP, standar operasional prosedur yang sudah kita buat beberapa bulan yang kemarin, tetapi akan kita perbaharui lagi. Mengapa? Karena capaian untuk vaksinasi anak juga sudah hampir mendekati angka 95%. Kemudian Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, lama belajar di dalam SKB 4 menteri ini disebutkan lama belajar paling banyak adalah 6 jam per hari. Oleh karenanya dari pihak sekolah akan menata sedemikian rupa. Oleh karenanya dengan keputusan seperti ini, maka kami mengharapkan Bapak Ibu orang tua memiliki kepedulian, kita akan sama-sama berjuang di masa-masa yang cukup sulit ini, memberikan pemahaman kepada anak-anak kita. Supaya apa? Supaya apa yang menjadi cita-cita dari pemerintah, cita-cita kita juga dari yayasan, menjadikan generasi yang semakin tangguh, itu akan terwujud
dengan adanya pembelajaran tatap muka pada tanggal 10 Januari nanti. Bapak Ibu yang saya kasihi, selain itu, selain berpedoman pada 4 SK bersama 4 menteri maksud saya, kita juga akan melakukan beberapa terobosan. Intinya, apapun yang kita lakukan, semuanya tetap dalam kondisi prokes. Protokol kesehatan tidak kita tinggalkan. Sekali lagi, harapan kami, Bapak Ibu orang tua, sangat mendukung program yang sudah dicanangkan oleh pemerintah kota, disahkan oleh Bapak Menteri bahkan, dan di ACC yang untuk di kota ini sudah sampai dengan tahap ke Bapak Wali Kota. Kemudian ketika kami dari pihak sekolah berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan, semua sekolah memang diminta untuk wajib PTM, melakukan pembelajaran tatap muka. Ini sebenarnya adalah salah satu cara untuk menghindari terjadinya lost generation. Jadi ada nilai-nilai yang anak-anak menjadi hilang ketika kita tetap melakukan kegiatan secara daring. Demikian Bapak Ibu, kemudian ada beberapa hal lagi yang ingin kami sampaikan. Saya harus sampaikan di awal karena akan ada surat pemberitahuan dari sekolah kepada Bapak Ibu orang tua, yaitu perihal pemberitahuan pembelajaran tatap muka semester 2 ini dalam bentuk surat. Oleh karenanya nanti Bapak Ibu bisa mendapatkan surat tersebut lewat WAG, jadi di masing-masing wali kelas akan meng-share ini ke kelas masing-masing untuk diketahui oleh Bapak Ibu orang tua. Adapun garis besarnya adalah pelaksanaan PTM ini akan dilaksanakan 100% seperti yang sudah saya sampaikan di awal, tidak shift, tanpa sesi. Jadi tidak ada shifting. Akan dimulai pada hari Senin 10 Januari 2022 sampai dengan waktu yang tidak ditentukan. Kemudian kelas 7, 8, dan 9 akan masuk setiap hari. Bapak Ibu mohon diperhatikan karena masuknya anak-anak sudah jauh berbeda dengan ketika mereka PJJ atau PTMT. Untuk tanggal 10 itu kita akan masuk sampai seterusnya, itu kita akan masuk mulai pukul 06.45. Oleh karenanya untuk menghindari kerumunan, mohon Bapak Ibu orang tua menyiapkan diri dalam artian bagaimana atau jam berapa Bapak Ibu akan mengantar putra-putrinya supaya tidak terjadi penumpukan. Kemudian untuk siswa yang mohon untuk diperhatikan, tapi Bapak Ibu tetap mohon pantauannya, yaitu anak-anak dibiasakan untuk sarapan atau makan pagi terlebih dahulu sebelum berangkat sekolah. Kemudian mohon dengan sangat membekali mereka dengan masker atau hand sanitizer kalau mereka menggunakan kendaraan umum. Ya, tapi kalau anak-anak yang diantar tidak ada masalah. Kemudian anak-anak akan melakukan cek suhu. Sebelum cek suhu, anak-anak akan melakukan cuci tangan dahulu di area sekolah di depan begitu, kemudian dicek suhu oleh petugasnya. Dan jangan lupa Bapak Ibu mohon mengaktifkan aplikasi Peduli Lindungi karena di sekolah juga sudah disediakan supaya apa? Supaya kita terkontrol dari Dinas Kesehatan itu sehat. Maksudnya adalah warga sekolah sehat. Kalaupun ada yang suatu ketika ada hal-hal yang tidak kita inginkan terjadi, tracing dan segala macamnya akan dengan mudah kita lakukan. Kemudian Bapak Ibu, anak-anak diharapkan bermasker mulai dari rumah. Tidak sekalipun melepaskan masker selama bertatap muka dengan orang lain. Kemudian datang tepat waktu, mohon untuk tidak terlambat. Kemudian berseragam sekolah sesuai dengan jadwalnya. Kalaupun nanti lupa bisa berkoordinasi dengan wali kelas masing-masing. Terutama mungkin untuk anak-anak kelas 7 mungkin ya. Jadi nanti minta bantuan anak-anak, kalau ada anak-anak yang lupa saling share aja di WAG masing-masing ya. Kemudian tetap mematuhi protokol kesehatan yang ada. Alat tulis tetap membawa sendiri dari rumah, tidak diizinkan pinjam-meminjam alat tulis selama berada di sekolah. Anak-anak yang ada di sekolah ini akan diizinkan membawa HP Bapak Ibu. Jadi ketika anak-anak datang ke sekolah,
mereka yang membawa HP harus menitipkan. Jadi kami sudah menyediakan, ada ketentuan yang sudah disampaikan oleh Bu Dwi selaku kesiswaan kami, apa-apa saja yang harus dilakukan selama anak-anak membawa HP. Jadi tidak saya sampaikan di sini, akan secara terpisah disampaikan oleh Bu Dwi untuk hal-hal seperti itu. Kemudian Bapak Ibu, jadwal pelajaran akan kami share, tidak kami sampaikan secara lisan di sini karena kalau secara lisan pasti akan banyak ada hal-hal yang terlewatkan. Jadi kami akan menge-share untuk jadwal pembelajaran anak-anak. Demikian Bapak Ibu yang saya kasihi, semoga dengan keputusan pemerintah melakukan PTM pada tanggal 10 Januari 2022 akan membawa dampak yang lebih baik untuk anak-anak terutama, kemudian juga membantu pendidikan anak-anak karena orang tua minimal bisa lebih konsen pada tugas kewajibannya. Kami bersyukur Bapak Ibu yang selama ini sudah mendampingi anak-anak, tetapi tetap kita akan mendampingi anak-anak sampai kapanpun, dalam artian selama anak-anak bersekolah, mari kita bersinergi antara keluarga, sekolah, dan masyarakat. Dengan harapan dan doa kiranya Tuhan sendiri yang akan segera melalukan pandemi ini dan kita semua bisa selalu dalam lindungannya. Dan semoga PTM pada semester 2 ini menjadi sesuatu yang Tuhan izinkan menjadi lebih baik untuk masa depan anak-anak kita. Demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, kiranya Tuhan selalu beserta kita. Amin. Melanjutkan apa yang sudah disampaikan Kepala Sekolah, maka dari bidang kesiswaan akan menambahkan informasi seputar tata tertib siswa. Saya akan menyampaikan kembali sebagian dari tata tertib yang selama ini sudah berjalan, juga berdasarkan evaluasi selama PTMT kurang lebih 6 bulan ini. Terutama untuk kelas 7 karena masih pemula. Maka dari itu akan saya sampaikan ulang, di antaranya siswa wajib memakai sepatu hitam polos, tidak berpolet warna lain, dan tidak berleher. Kemudian siswa wajib memakai kaos kaki berlabel SMP Kristen Petra. Namun untuk sementara ini karena terbatasnya persediaan, maka kami masih mentolerir. Kemudian nama dada dan lokasi harus dipasang atau dijahit di seragam sesuai dengan ketetapan. Dan model potongan rambut, terutama siswa laki-laki, harus sesuai dengan aturan sekolah. Berikutnya tentang penggunaan HP. Ada kebijakan baru tentang penggunaan HP di sekolah. Jadi mulai saat ini siswa diizinkan membawa HP ke sekolah, namun tetap dalam pantauan sekolah. Alasan diperbolehkan karena yang pertama, setiap pagi ketika masuk area sekolah dan pulang meninggalkan area sekolah, siswa harus scan QR Peduli Lindungi. Untuk itu siswa wajib mendownload aplikasi Peduli Lindungi dan sudah disiapkan dari rumah. Yang kedua, HP sebagai sarana atau media pembelajaran, baik pencarian informasi ataupun ulangan-ulangan sesuai yang diminta atau dibutuhkan oleh guru mata pelajaran. Untuk itu, HP masing-masing siswa wajib diberi label nama dan kelas. Kemudian bagaimana teknis operasionalnya? Yang pertama, siswa ketika masuk area sekolah, setelah cuci tangan, cek suhu, scan QR, HP diletakkan di kontainer yang sudah disediakan
sesuai dengan kelas masing-masing dan yang diletakkan di tempat parkir. Yang kedua, ketika jam pelajaran mulai, koordinator yang sudah dipilih oleh wali kelas mengambilnya dan dibawa ke kelas masing-masing. Yang ketiga, siswa diizinkan membuka HP atas perintah dan pantauan guru. Jika sudah selesai, maka dikembalikan ke kontainer lagi. HP dibagikan ke siswa kembali saat jam pulang, karena mereka harus scan QR lagi untuk check out. Dan yang terakhir, selama masih di lingkungan area sekolah atau di sekitar lingkungan sekolah, siswa tidak diperbolehkan menggunakan HP-nya. Maka jika ketahuan ada siswa yang melanggar, akan mendapatkan sanksi dari sekolah. Demikian tambahan informasi tentang tata tertib siswa. Terima kasih. Menjadi lembaga pendidikan terunggul yang memancarkan kasih Kristus, YPK Petra Kediri. YPK Petra Kediri mendidik dengan kasih dan disiplin, bertumbuh dalam karakter Kristus menuju Petra unggul.